Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfito Akbar Julardi, NPM 1921002012 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara semester 8. Yang terhormat yaitu Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang substansi hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tertentu tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu matrik logika sebagai jami, memuat, dan mani, menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus proximum, dan perbedaan spesifik, differentia specifica. Jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari genusnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia spesies dari hewan genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber, asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan, pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in, ijam ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah al-tashri. Dan selanjutnya, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku hingga tahapan-tahapan mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain. Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arse sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi berbagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati, philosophical belief. 5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya
berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segalanya, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai sudut, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubung dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubung dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan, berhubung dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.